Persetujuan Hendrik. Bab 154. Melihat Darlin tersenyum, tatapan Hendrik pun tersenyum. Sengaja mendesah untuk menarik perhatian Darlin. Darlin, sebenarnya kamu menyetujui menjadi pacarku juga sedang membantuku. Darlin pun menatapnya dengan heran. Keluargaku terus mendesak. Sampai saat itu masih memerlukanmu membantuku. Hendrik tidak berbohong. Tahun ini dia sudah berusia 30 tahun. Dia sama sekali tidak ada pacar. Keluarganya pun terus mendesak. Hendrik, aku tidak ingin menghabiskan waktumu. Dia sudah seperti ini, bagaimana mungkin menariknya juga? Hendrik perlahan berkata, "Ini bukan menghabiskan waktu. Lebih baik tidak ada daripada mendapatkan yang tidak disukai, kan? Aku tidak tertarik dengan pasangan kencan butaku." Begitu kembali, dia sudah bisa mengurus perusahaan dengan begitu baik. Kemampuannya juga diakui orang-orang. Ingin menaklukkan Darlin hanya masalah waktu. Darlin melihatnya. "Bagaimana kalau kamu bertemu dengan orang yang kamu sukai?" "Kalau aku menemukan orang yang aku sukai, aku akan memberitahumu." Hendrik juga menatapnya. Walaupun tahu itu tidak mungkin ada, demi tidak membuatnya terbebani, dia tidak keberatan mengatakan seperti ini. Darlin tidak bisa menolaknya, juga takut Hendrik terlalu serius padanya. Dan dia juga tidak bisa membalas cintanya. Mendengar jawaban ini, Darlin pun setuju dengan pengajuannya. "Baik, terima kasih Hendrik." Di saat dia begitu canggung dan hancur, dia bersedia membantunya. "Bodoh, jangan lupa, bagaimanapun aku adalah kakak seniormu." Jari Hendrik yang panjang dan bersih mengelus kepala Darlin. Dengan sangat biasa berpindah. Darlin merasa canggung, tapi melihat senyuman Hendrik yang begitu ceria, dia takut dirinya asal berpikir dan malah membuat Hendrik canggung. Dia pun tidak mempermasalahkan lagi. Hanya Hendrik yang tahu, di dalam hatinya yang paling dalam, dia sangat berharap untuk menyentuhnya. Walaupun hanya dengan posisi sebagai seorang kakak kelas. "Darlin, sekarang kamu masih ingin bekerja di kantor Yos ya?" Darlin terdiam sejenak dan menganggukkan kepala. Suaranya sangat lembut berkata, "Kalau kamu tidak ingin berada di sana, aku bisa membantumu." Ini adalah kedua kalinya Hendrik bertanya. Dia tidak mengerti kalau Darlin ingin memutuskan hubungannya dengan Yos. Kenapa masih ingin bekerja dengannya? Walaupun semua orang terus menanyakan alasan dia bekerja di kantor Yos, Darlin sama sekali tidak mengatakannya. "Tidak perlu Hendrik, aku bekerja di sana sangat baik." "Kalau baik, kenapa selalu terluka? Di sana juga adalah tempat yang sering dikunjungi oleh Jen." Hendrik tidak ingin melihat tubuhnya bertambah bekas luka lain lagi. "Darlin, kalau kamu tidak ingin bekerja di kantorku, aku bisa mengaturmu ke perusahaan yang lain." "Benar-benar tidak perlu. Bekerja dimanapun sama saja. Dan Perlina juga ada di sana. Tidak akan ada apa-apa." Di kantor pengacara, Jen tidak berani melakukan itu padanya. Hendrik melihat dia begitu bersikeras, akhirnya pun menyerah. Setelah berkeliling dan makan es krim, Perlina pun kembali. Percakapan mereka berdua juga berakhir. Sudah siang, Tuan Hendrik tidak perlu pergi sibuk. Perlina ingin membicarakan sesuatu pada Darlin. Hendrik adalah orang yang pintar.
Begitu mendengar dia langsung mengerti. Bangkit dan dengan lembut berkata pada Darlin, "Darlin, istirahatlah. Besok aku akan datang mencarimu." Darlin menganggukkan kepala. Setelah Hendrik pergi, Perlina buru-buru duduk di sisinya. "Bagaimana? Apa yang dikatakan Hendrik padamu?" "Mengatakan apa lagi? Bukankah kamu sudah merencanakan semuanya?" "Jangan mengira dia tidak mengetahui apapun." Perlina dengan malu tersenyum. "Bukankah semua ini untuk kebaikanmu? Lihatlah, Hendrik begitu serius padamu. Dibandingkan dengan Jos, dia bahkan lebih baik. Bagaimana? Apakah kamu sudah terharu?" "Maaf, tidak," jawab Darlin dengan kesal. Perlina dengan semangat gosip majalahnya, dia pun bertanya, "Tidak ya? Jadi apa yang sudah kalian bicarakan?" "Dia sudah mengetahui hubunganku dengan Jos," kata Darlin. Perlina langsung menarik napas dengan tegang bertanya, "Lalu bagaimana reaksinya?" Darlin tidak menjawab, dengan malas bersandar di sofa dan bertanya, "Kamu menyuruhnya Hendrik pergi hanya untuk menanyakan hal ini?" Saat mengatakan intinya, dia pun tidak mengatakan lagi. Perlina merasa tenggorokannya tercekik dan juga tidak mungkin tidak menjawabnya. "Tentu saja bukan. Barusan aku sedang mengangkat telepon di bawah. Kakekku ingin bertemu denganmu." "Kakek Yuno?" Darlin tidak menduga kakek Yuno ingin bertemu dengannya. "Iya. Dia tahu kamu juga berada di kota Leidong dan menanyakan kenapa kamu tidak pergi menemuinya." Mengingat ide dari kakeknya itu, Perlina bahkan malu untuk mengatakannya. Bukankah karena tidak ingin barang baik menjadi milik orang? Tapi tahun ini banyak orang yang mengejar Darlin. Satu demi satu lebih baik. Kakaknya juga tidak pasti bisa mendapatkannya atau tidak. "Tunggu lukaku sembuh saja. Aku memang seharusnya pergi melihat kakek Yuno." Darlin sendiri pun merasa malu sebagai generasi muda dan tidak pergi melihatnya. Sampai membiarkan kakek Yuno yang mencarinya. Benar-benar tidak seharusnya. "Tenang saja, aku tahu kamu tidak ingin merepotkannya. Tunggu kamu ada waktu baru bicarakan saja," kata Perlina dengan tidak peduli melambaikan tangan. Darlin setuju dengan ucapannya. "Aku pergi dulu. Beberapa hari lagi Derek ada acara dengan orang tua. Aku akan menggantikanmu pergi." Awalnya dia tidak akan menanyakan ini, tapi sekarang tangan Darlin terluka. Juga tidak boleh asal bergerak. Hanya bisa dia yang pergi. Darlin juga ingin pergi. Melihat tangannya yang masih dibalut, tapi Derek pasti akan sangat kecewa kan? Perlina melihat Darlin yang merasa bersalah pun berkata, Hei, jangan menunjukkan ekspresi itu padaku. Hanya acara keluarga setengah hari, bukan masalah besar. Derek akan lebih pengertian daripada yang kamu bayangkan." "Kalau begitu aku pergi memotret Derek." Walaupun Darlin tidak bisa ikut serta, tapi dia tetap ingin mengoleksi setiap kenangan Derek. Perlina teringat satu tangan Darlin baik-baik saja, mengambil kamera seharusnya tidak masalah, juga menyetujuinya. "Baiklah, nanti aku akan mengabarimu. Aku pergi dulu. Nanti malam aku akan memesan makanan untukmu. Ingat, terima saja." Sebelum Perlina pergi, dia tidak lupa mengingatkan. "Aku tahu, cepatlah pergi." Darlin merasa lucu berkata, dia bukanlah anak kecil. Apakah dia tidak bisa memesan makanan sendiri?
Perlina mengatakan beberapa kata. Setelah berpikir, dia pun merasa dirinya seperti ibu-ibu saja. Kalau terus begini, akan gawat. Dia adalah seorang nona. Kenapa begitu cerewet seperti ibu-ibu? Setelah dipikir-pikir, dia pun merasa sangat jijik. Begitu Perlina pergi, Darlin akhirnya bisa tenang. Teringat tatapan Yos yang begitu khawatir saat menggendongnya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Atau mungkin dia salah lihat. Pria yang begitu dingin, mana mungkin menunjukkan tatapan yang begitu khawatir. Teringat Yos, dia pun teringat tatapan mengerikan Jen padanya. Dia benar-benar merasakan betapa bencinya Jen pada dirinya. Membuatnya merasa takut. Sinar matahari siang bersinar ke dalam. Jelas-jelas adalah ruangan yang panas. Tapi punggung Darlin malah mengalirkan keringat dingin. Melihat ke tangannya yang terluka, dia pun mendesah.